Pengungkapan kasus pembobolan toko emas di Magetan dan Madiun, Jawa Timur menguak tabir betapa lemahnya perlindungan bangunan toko perhiasan. Dengan modus yang hampir sama, dengan mudah para pencuri menggasak perhiasan tanpa sisa. Itu kamar-kamar nggak? Penangkapan 4 pencuri yang bersembunyi di sebuah kamar indekos di Desa Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, mengungkap praktik pembobolan toko emas di area Madiun Raya dalam 1 bulan terakhir. Ketika diringkus oleh jajaran Reserse Polres Madiun, para pelaku sedang asyik bagi-bagi hasil pencurian dari sebuah toko emas di Magetan, Jawa Timur. Dalam kasus ini, 1 orang masih diburu. Polisi juga menyita perhiasan hasil curian, serta alat yang digunakan untuk membobol toko emas sebagai barang bukti. Penyelidikan polisi mengungkap komplotan tersebut memang kerap memakai modus yang sama, yakni dengan menjebol tembok toko emas yang diincar. Untuk modus seluruhnya sama, jadi untuk pelaku ini membobol tembok, jadi masuk melalui tembok yang dibobol itu, kemudian DVR CCTV itu dimatikan, diambil, jadi tidak terpantau oleh CCTV, kemudian melakukan aksinya. Ya, kerap beraksi di wilayah Madiun, keberadaan komplotan pencuri lintas daerah tersebut baru tercium polisi dalam kasus di Magetan, Jawa Timur pada pertengahan Januari. Kala itu para tersangka menjebol tembok belakang sebuah toko emas dan kosmetik di Jalan Raya Bendo, Desa Belotan. Yang dicuri uang tunai dan perhiasan emas dengan total nilai lebih dari 1 miliar rupiah. Tadi kan yang buka pertama sama teman saya. Terus? Itu sudah bobol semua. Yang di belakang kayak ada bobolan. Bekas dibobol, diacak-acak gitu kondisinya. Terus yang diambil apa aja Mbak di dalam? Perhiasan. Hah? Perhiasan sama uang. Perhiasan emas? Ya, Sama uang. Banyak Mbak? banyak. Berdasarkan keterangan pemilik toko sebelum pembobolan dilakukan, ada orang yang mondar-mandir di depan toko seperti tengah mempelajari situasi. 3 hari berselang, terjadilah pencurian itu. Setelah melubangi tembok belakang toko, para pencuri leluasa menggasak isi toko. Pencurian baru diketahui pagi harinya saat karyawan membuka tempat usaha tersebut. Kenekatan para pencuri dengan cara membobol tembok bangunan harus diwaspadai. Komplotan ini setidaknya sudah 4 kali beraksi dengan modus serupa. Tak asal menjebol, tindakan mereka terorganisir, mulai dari memetakan lokasi yang diincar serta memanfaatkan celah lemahnya pengamanan. Rencananya adalah betul-betul dilakukan dengan seksama, cepat ya, makanya lalu tadi prinsip quick to get in dan quick to get out itu bisa dilakukan. Juga kemudian lalu ada unsur bersama-sama, di mana kemudian ada pihak yang menjadi penggedor, ada pihak yang menjadi pengambil perhiasan, dan mungkin juga ada pihak yang menjadi pengalih. Ya. Niat jahat terwujud ketika ada peluang. Masalah keamanan perlu dievaluasi berkala, baik dari sisi teknologi hingga kondisi bangunan. Segera pula antisipasi bila melihat ada orang dengan gelagat mencurigakan. Tim MTech Media melaporkan.